teman-teman. Oke, jadi di video ini saya punya belakang dulu. Saya adalah Aisyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika dalam Microsoft Excel. Nah, pada video ini kita akan mempelajari beberapa fungsi logika yang sering digunakan, yaitu fungsi logika not, and, or, dan if. Teman-teman sebenarnya sudah tahu fungsi logika itu untuk apa, digunakan untuk apa. Jadi fungsi logika itu sebenarnya digunakan untuk menentukan sebuah kondisi apakah dia benar atau salah, dan bisa juga mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi pertama-tama kita buka teksnya, teman-teman. Dia bukan dulu, silakan teksnya. Setelah itu kita buat judul hari ini, yaitu fungsi logika. Nah, ini adalah fungsi logika. Nah, kalau udah gini, kita panjangin seberapa, segini deh ya, segini. Nah, ini setelah itu kita match. Nah, dulunya seperti ini, nggak bisa ini fungsinya untuk kayak menghilangkan garis merah. Habis itu kita center di tengah. Seperti kita kasih border garis. Teman-teman bebas ya dikasih warna kamu, tapi saya mau kasih warna. Terus ini kasih kayak di sini saya kasih warna biru. Jadi ya oke, kita aja. Oke, di sini kita pertama akan belajar melihat nama. Oke, ini sebenarnya apa sih? Nah adalah apa? Representasi dari negatif ya teman-teman. Nah, itu representasi dari negatif. Nah, teman-teman udah tahu belum nih negasi itu seperti apa? Kalau belum tahu, negasi itu apa ya bahasanya? Negasi itu kayak memberikan suatu nilai loh, kayak mengubah kebenaran itu jadi kebaikan. Nah, itu negasi itu mengubah kebenaran menjadi kebaikan ya. Nah, jadi kebaikannya input log itu input log adalah bilangan yang benar dari teman-teman menggunakan bilangan biner. Hasil dari proses atau eksekusi hasil dari proses log eksekusi not adalah true or false. Okay, good. True atau false.
Nah, udah teman-teman, ini udah. Nah, ini kan panjang banget ya, ini panjang banget. Nah, ini kita bikin dia jadi pendek, ya seperti itu teman-teman. Kita bikin dia jadi lebih pendek, lebih gampang membaca. Kita lock semuanya sebentar ya, dua steps kita merge biar dia itu hilang garisnya hilang ini, biar warna ini juga merge, lalu kita pura-pura ya ilah ya. Nah, udah jadi ini, kita enter dia gitu. Oh teman-teman, kalau bisa itu serta ini terus kita kasih border. Setelah kita kasih border, kita kasih warnanya bebas, warnanya bebas ya teman-teman. Di sini kita ambil kuning. Oke. Nah, kuning banget ya pengumpulannya. Nah, di sini kita langsung ke contoh aja biar cepat. Kita contohnya ada input sama output. Nah, ini inputnya ada 1, 0, 1, 0. Nah, gimana sih cara menentukan output dari fungsi logikan? Nah, cara itu ada rumusnya ya. Ini kita border. Nah, ini kita kasih rumusnya kayak gini, perhatikan rumusnya itu not buka kurung, kita klik di sel 0, setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya bakal false. Nah, sini kita tinggal ke bawah ini, kita circle biar jadi hasilnya. Nah, ini output yang mesti itu. Ini kita set dulu biar di tengah. Terus, aduh, udah mulai tuh lagu-lagunya. Nah, kita kasih warna. Ini jadi udah. Oke, ini untuk contoh not ya. Oke, ini copy untuk fungsi logika F. Sini kita kasih bentar, ada suara kue putu lewat. Ini kita sekarang materi yang kedua yaitu N. Nah, kita nanti dulu juga. Nah, N ini representasi dari ini guys, dari konjungsi aduh teman-teman kalau berisik, kalau lagu-lagu. Nah, dari ini lagi. Nah, konjungsi ada yang tahu enggak konjungsi itu apa? Nah, konjungsi itu menggabungkan dua pendapat atau lebih baik, jadi satu pendapat gitu. Nah, caranya itu gampang, jadi seperti gitu. Menggabungkan dua pendapat, dua pendapat.
inputnya sama menggunakan bilangan biner. Nah, bedanya itu hasilnya enggak deh, sama aja, hasilnya sama true atau false. Tapi kalau ini dia menggunakan konsep perkalian dia pakai konsep kalian. Oke, dia lanjut ke contoh ya teman-teman. Di sini kita buat contoh TB saya dan TB-nya teman saya. Siapa ya? Dari aja. Nah, ini TB saya 165, TB teman saya berapa ya? 160 aja, enggak yang 158. Oke, di sini kita kita inikan di center ya, biar kita terus kita border semuanya. Terus ini kita warnain ini aja udah ya. Habis itu di sini kita tulis inputnya, kita tulis pendapat satu atau statement ya sorry, pendapat satu, ini pendapat dua. Nah, di sini tulis outputnya. Di sini pendapat satunya kita tulis 0. Nah, ini kita tulis 0. 1 0 1. Oke, di sini kita merge dulu. Terus ini kita merge juga. Lalu nah ada ini juga nggak kalian ya, lupa. Terus ini kita border semua, kita border biar apa kelihatan. Ini kita kasih warna terus di sini. Kalau mau lihat bentuknya itu ada rumusnya, jadi rumusnya itu sama dengan n buka kurung ini kita klik di sini, karena di sini pendapat satu benar dan pendapat dua benar, jadinya kita klik seperti TB saya Al-Ahram itu lebih tinggi atau lebih besar dari TB-nya Melvin. Setelah itu titik 2. Nah, di sini kita tulis pendapat 2 atau statement 2. Di sini statement 2 benar juga ya. Jadi kita tulis pendapat TB-nya Melvin itu lebih kecil dari TB-nya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, jadi outputnya ini tinggal kita share ke bawah biar tahu hasilnya langsung. Di sini kita langsung aja konsep yang 3, fungsi logika yang ketiga ya, yaitu fungsi logika kita copy dulu.
terus kita buat di sini. Nah, or nah, or itu representasi dari ini disjungsi atau menggunakan. Kalau nanti terakhir itu ada if, itu dari implikasi. Nah, kalau or itu dari disjungsi. So that disjungsi. Nah, disjungsi ini ada disjungsi hapus. Nah, disjungsi ini sama aja sebenarnya menghubungkan dua atau lebih statement atau pendapat saja. Nah, input itu sama aja bilangan biner dan hasilnya juga sama, terdapat false, tapi dia menggunakan pencurahan bukan menggunakan perkalian. Nah, udah ini. Nah, ini kita langsung aja buat di sini. Contohnya kita pakai BB Raya. Di sini kita pakai BB-nya Agustus. BB Raya 78, BB Agustus 40. Nah, di sini kita order dulu. Kita tambahkan. Di sini kita kasih warna ini aja. Nah, di sini kita sama kayak gini, ada input pendapat 1 dan pendapat 2. Ini kita match biar dia di tengah. Ini juga kita match biar di tengah. Nah, ini kita center biar di ya. Oke. Di sini kita kasih input pendapat 1 itu bertemu ada 0, 1, 1, 0. Nah, pendapat 2 itu 0, 1, 0, 1. Nah, udah kita tambah dulu. Dan situ kita kasih border. Kita udah deh. Kita kasih border. Kita kasih warna biru. Nah, di sini cara dari inputnya juga sama, nggak barengan, ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan for kurung kita, karena di pendapat 1 salah, jadi kita buat kayak gini. Di BB-nya Agus itu
lebih besar dari BB-nya si rakyat. Titik 2, di sini benar, kita benar 2 di sini benar, jadi kita masuknya BB rakyat lebih besar dari BB-nya si Agus. Nah, ini slide kita tutup, slide enter. Nah, hasilnya adalah true. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah, kita start. Nah, ini apa? Hasilnya adalah false. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini kita copy dulu. Ketiga di sini. Nah, di sini yang ketiga itu ada sabar. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Oh, ini nomor perlu diganti. Oh, pantes 3. Nah, kita ini sini keempat berarti. Nah, terakhir itu ada if. Nah, ada yang tahu nggak if itu apa? Representasi dari apa tadi aku udah bilang, saya bilang if itu representasi dari implikasi. Nah, implikasi sendiri itu apa sih? Implikasi itu dia kayak apa? Implikasi itu menentukan keputusan atau kesimpulan, menentukan kesimpulan. Kesimpulan menentukan keputusan berdasarkan kondisi. Oke. Berdasarkan suatu kondisi. Nah, jadi kalau misalkan kondisi itu terpenuhi, maka aku menghasilkan nilai tertentu. Nah, kalau nggak dipenuhi gimana? Kalau nggak dipenuhi, ya bakal menghasilkan nilai berbeda. Di sini nggak pakai konsep. Nah, di sini hasil solusi dari itu sebab dan akibat. Nah, ini if juga nggak pakai bilangan binar ya. Nah, kita cari contoh. Contohnya di sini kita melakukan, di sini kita tulis nama, di sini nilai, status, di sini predikat. Nah, di sini kesulitan bentar. Oke, sorry teman-teman, ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut ya. Jadi misalkan teman-teman mau buat nomor tapi dalam jumlah yang banyak. Nah, caranya itu pakai rumus teman-teman. Rumus itu perhatikan ya.
rumusnya itu sama dengan ru buka kurung tutup kurung di garis gitu, terus row lagi, terus buka kurung, terus klik ini. Setelah itu kita klik F4 buat mengunci-nya. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, ini kan. Nah, ini tinggal di save. Saya aja buat teman-teman, terserah mau berapa. Nah, saya sebut aja. Jadi kita tulis nama Raya Aldi Queen, terus Desta, ini ada siapa lagi, Amira, ada Najwa, ada Mila, ada Iza, terus ada Gavin ya. Di sini kita cintainya itu 87, 90, 67, 66, 35. Kok di sini? Ini Queen 36, 9, cantik 94. Maaf ya teman, ini hanya contoh. 85, 70, 65, 83. Nah, di sini kita berbentuk dulu dan kita rata tengah. Nah, udah. Nah, di sini kita lepas keluarkan dulu. Nah, di sini ada status dan predikat. Di sini kita mau beri statusnya nih, dia lolos apa enggak buat makan naspat. Iya, naspadnya. Di sini kita buat nilai, di sebelahnya kita buat status. Di sini 75, di bawahnya kurang 75. Coba lebih dari 75 kita buat dia nata. Oke. Tampilan. Oke, ini kita buat dari nah, udah ini warning deh biar bisa tidak. Nah, udah kayak gini, terus sorry.
Aduh. Nah, udah kayak gini, di sini kita klik ke atas, lalu kita masukin rumus. Nah, ini ada rumusnya teman-teman, tidak asal. Oke, di sini rumusnya, harus buat if buka kurung, kita klik ini. Setelah itu 75 titik 2 tadi yes, kenapa nah ini habis itu jika tidak lebih dari jika di bawah jika di bawah 75 matilah. Nah, dari ini kita tutup kurung. Nah, habis itu enter. Nah, itu. Nah, ini kan ada statusnya. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Aduh, maafin. Nah, ini deh. Ya, ini nggak kelihatan. Nah, di sini kan tinggal predikat nih. Nah, predikatnya kayak gini caranya. Kita buat begini lagi, nilai sebenarnya berbeda. Nah, nilainya itu dari 90 sampai 100 itu predikat nilai 80 sampai 89 itu predikat nilai 70 sampai 79 itu C, nilai 60 sampai 69 itu B, di bawah 60 itu E. Nah, ini kita bordir Allah Akbar. Nih kita warnain. Setelah itu nah, udah nih kan ini. Nah, di sini kita masukin rumus. Rumus lagi. Rumusnya lebih panjang ya teman-teman. Rumus itu ini dapat buka kurung, kita klik ini yang dimana ini klik udah, terus sama dengan 90 2 itu A, karena yang di atas 10 itu A, terus titik 2 X buka kurung lagi nilai atas ini terus lebih dari 80 atau sama dengan 80 itu predikat
B, terus titik koma, if ketik ini sama dengan 70 itu C. Setelah itu titik 2 if kita balik lagi, terus di atas sama dengan 60 titik koma D titik koma E yang ini itu tutup kurang 4 kali karena ini ada 4 1 2 3 700. Nah ya ini. Nah pada benda N ini udah benar nih, F 90. Oke, enter. Dapat enter. Ya, ini hasilnya. Ini lagi saya ke bawah. Ada ini Allah. Kok ini? Kenapa ini? Sebentar. Kok bisa? Aduh. Nah. Ini tadi apa ya? D. Nah, udah jadi deh. Oke. Oh ya, kita lupa. Nah, biar cepat di scroll, nggak lari-lari itu di terus caranya klik kolom 2 terus ke tampilan atau view, terus ke bukan panel atau fields. Ini paling atas sudah. Nah, jadi deh. Oke, demikian penjelasan tentang fungsi logika. Semoga ini bermanfaat. Oke, thank you.